Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin nastar dengan takaran sendok. Nah, resep nastar ini sangat cocok untuk pemula karena resepnya hanya menggunakan 250 gram atau 1/4 kilogram terigu. Jadi buat kalian yang baru mencoba atau belajar dan takut gagal dan mau bikin sedikit dulu, kalian bisa coba resep ini. Rasanya enak, tekstur nastarnya ngeprul dan juga lumer. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 1 bungkus Palmia Royal atau setara dengan 200 gram margarin. Lalu aku tambahkan 5 sendok makan gula halus. Nah, ini gula halusnya tadinya gula biasa, lalu aku blender. Langsung aja ini akan aku kocok menggunakan whisker hingga margarinnya pucat dan juga lembut. Gak butuh waktu lama. Nah, ini margarinnya udah lembut, pucat dan juga sedikit mengembang. Selanjutnya aku tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu ini aku aduk hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, aku tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan tepung maizena, dan 250 gram tepung terigu. Nah, ini terigunya aku pakai protein rendah, tapi kalau misalkan kalian gak ada terigu protein rendah, kalian juga bisa pakai terigu protein sedang. Langsung aja ini akan aku aduk menggunakan spatula hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, jadi di sini untuk mengaduk adonannya aku hanya menggunakan spatula tanpa diuleni menggunakan tangan ya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan juga udah kalis. Selanjutnya adonannya mau aku bagi-bagi. Dan supaya semua ukurannya sama, di sini aku pakai sendok takar yang ukuran 5 gram atau 5 ml. Nah, ini seperti ini aku ambil sedikit adonan lalu aku takar dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku takar dan bagi-bagi. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini aku ambil 1 adonan lalu aku pipihkan dan aku beri selai nanas. Lalu ini mau aku bulatkan dan pastikan selai nanasnya jangan sampai terlihat. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan untuk loyangnya di sini tidak aku oles apa-apa ya. Nah, ini 1 loyang udah penuh dengan adonan nastar dan ini udah siap untuk dipanggang. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan nastar ke dalam oven. Dan ini dipanggang dengan suhu 130 derajat menggunakan api bawah saja selama 30 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 30 menit dipanggang, nah ini nastarnya udah mateng. Langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Lalu aku mau lanjut ngoven kloter berikutnya. Nah, ini juga sama dipanggang dengan suhu 130 derajat menggunakan api bawah saja selama 30 menit. Nah, ini dia hasilnya. Lalu ini akan aku diamkan hingga nastarnya dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, aku mau buat olesannya dari 2 butir kuning telur. Nah, ini kuning telurnya udah pecah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng.
dan beberapa tetes pewarna kuning. Langsung aja ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata dan udah siap untuk digunakan. Nah, ini nastarnya udah dingin, langsung aja mau aku oles dengan olesan kuning telur tadi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau hasilnya lebih bagus, kalian bisa mengulangi pengolesannya sebanyak 2 atau 3 kali lapisan. Tapi di sini aku hanya mengulangi 2 lapisan saja. Nah, ini semua nastarnya udah selesai, aku oles dengan kuning telur. Selanjutnya aku mau diamkan dulu selama 5 menit hingga olesan yang pertamanya kering. Dan setelah olesan pertamanya kering, aku putar loyangnya supaya bagian nastar yang belum teroles dengan kuning telur bisa ketutup atau terolesi dengan kuning telur. Nah, ini semua nastarnya udah selesai, aku olesi yang kedua kalinya, jadi 2 kali lapisan, dan ini mau aku tunggu kering kurang lebih selama 5 menit sebelum dipanggang. Nah, di sini ovennya udah panas, langsung aja aku masukkan loyang yang berisi nastar ke dalam oven. Nah, ini aku simpan di rak yang paling bawah dan ini dipanggang dengan suhu 100 derajat menggunakan api atas saja selama 7-10 menit. Nah, ini pengovenan yang kedua kalinya udah selesai, jadi langsung aja aku keluarkan nastarnya dari dalam oven. Nah, bisa kalian lihat hasilnya cantik banget. Dan segera setelah keluar dari dalam oven, langsung aja aku kuas-kuas supaya permukaannya lebih kinclong atau glowing. Dan ini dia hasilnya, semua nastarnya udah selesai aku panggang. Langsung aja mau aku masukkan ke dalam toples, dan untuk toplesnya di sini aku pakai toples ukuran 500 gram. Nah, ini dia nastarnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue sagu keju. Ini tuh beneran enak, kalau makan tuh nggak cukup satu. Dan untuk teksturnya ini tuh renyah banget, keras, tapi ketika digigit dia tuh lumer di mulut. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 300 gram tepung sagu, tapi ini aku lebihkan 40 gram karena ini akan aku sangrai. Nah, jadi nanti setelah disangrai beratnya akan sedikit berkurang. Langsung aja ini akan aku sangrai, lalu aku tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong terlebih dahulu. Tujuannya supaya tepung sagunya wangi pandan. Dan ini disangrai hingga tepung sagunya terasa ringan dan daun pandannya kering kurang lebih selama 5-7 menit. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya tepung sagunya nggak gosong. Dan setelah 7 menit disangrai, ini tepung sagunya udah terasa ringan, itu tandanya kadar airnya udah berkurang. Dan ini daun pandannya juga udah kering. Langsung aja akan aku matikan api kompor, lalu ini akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum digunakan. Nah, di sini sudah aku siapkan 150 gram margarin. Aku pakai Royal Palmia butter margarin. Langsung aja aku tambahkan 140 gram gula halus. Nah, ini gula halusnya aku ayak terlebih dahulu karena gula halus itu rawan menggumpal. Langsung aja ini akan aku mix dengan speed nomor 1 selama 2 menit hingga mengembang, pucat, dan lembut. Nah, jadi untuk proses ngemixnya cukup 2 menit aja, jangan terlalu lama supaya nanti hasil cookiesnya nggak beleber ketika dipanggang.
Dan setelah 2 menit di mixing, ini margarinnya udah mengembang, pucat dan juga lembut. Langsung aja akan aku masukkan 1 butir kuning telur. Nah, ini di mix asal rata aja. Lalu aku masukkan juga 100 gram keju cheddar yang sudah aku parut. Nah, ini juga sama, di mix sebentar asal rata aja. Nah, ini udah tercampur rata, udah cukup. Langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku tambahkan 50 gram santan kental. Dan ini diaduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, kalau misalkan udah tercampur rata seperti ini, langsung aja masukkan tepung sagunya secara bertahap. Nah, ini tepung sagunya udah dingin ya. Langsung aja ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini aku masukkan lagi semua sisa tepung sagunya dan ini diaduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau misalkan adonannya udah tercampur rata seperti ini, langsung aja akan aku masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga. Lalu ini aku potong ujung plastik segitiganya. Dan akan aku masukkan kembali ke dalam plastik segitiga yang sudah aku beri sepuit di ujungnya. Nah, aku pakainya sepuit yang kayak gini. Lalu semprotkan adonannya ke atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Dan supaya lebih mudah caranya, tangan kanan kita pegang di bagian tengah dari adonan atau plastik segitiganya dan tangan kiri di atasnya. Nah, jadi supaya si plastik segitiganya itu enggak cepet jebol ya. Jadi nanti si adonannya keluarnya tuh secara sedikit demi sedikit. Kalau kedua tangan kita dipegangnya di yang paling atas, nah nanti keluarnya tuh akan susah ya, lebih berat gitu. Dan untuk bentuknya bebas aja sesuai selera. Nah, di sini aku buat bentuk cincin dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya ini akan aku topping menggunakan keju cheddar parut. Nah, ini topping kejunya aku simpan di setiap sambungannya. Nah, ini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Nah, ini aku masukkan sekaligus 2 loyang. Yang loyang pertama aku simpan di rak paling bawah dan loyang kedua aku simpan di rak paling atas. Lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing aja ya. Dan setelah 15 menit dipanggang, aku akan tukar posisi loyangnya supaya kue sagu kejunya matang dengan merata. Dan ini lanjut dipanggang kembali selama 15 menit atau hingga kue sagu kejunya matang. Dan setelah total kurang lebih 30 menit dipanggang, ini kue sagu kejunya udah mateng. Nah, ini tuh wangi banget. Dan langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu ini akan aku diamkan terlebih dahulu hingga dingin sebelum aku lepaskan dari loyang. Dan setelah dingin, ini kue sagu kejunya akan aku tata di atas cooling rack. Hasilnya cantik banget dan juga matang merata. Nah, ini juga karena udah dingin, bisa langsung ditata di dalam toples. Nah, ini dia kue sagu kejunya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget. Aku saranin sama kalian wajib coba. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin tamrin cookies strawberry. Nah, menurut aku untuk rasanya cookies ini tuh mirip banget dengan selai oleh strawberry. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 150 gram margarin, aku pakai Royal Palmia butter margarin. Lalu aku tambahkan 120 gram gula halus. Nah, ini gula halusnya aku ayak terlebih dahulu karena gula halus itu rawan menggumpal. Langsung aja ini akan aku aduk menggunakan whisker hingga margarinnya sedikit mengembang, pucat dan halus. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai mixer, kalian bisa gunakan speed nomor 1 atau speed paling rendah. Ini di mixer selama 1-2 menit aja. Nah, kalau misalkan margarinnya udah pucat dan halus seperti ini, langsung aja akan aku tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya aku tambahkan juga 225 gram terigu. Nah, ini aku masukkan secara bertahap supaya terigunya lebih cepat tercampur rata. Nah, ini jangan lupa diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Langsung aja aku aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Lalu aku masukkan lagi semua sisa terigunya. Aku tambahkan juga 20 gram susu bubuk, 25 gram tepung maizena, dan setengah sendok teh baking powder. Nah, ini juga sama, harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Langsung aja aku aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata dan adonannya bisa dipulung atau dibentuk. Nah, ini adonannya udah pas, udah enak buat dibentuk. Dan untuk cetakannya aku pakai sendok takar yang ukuran 1 sendok teh. Nah, ini caranya aku ambil sebagian adonan lalu aku cetak menggunakan sendok takar. Nah, lalu aku bulat-bulatkan hingga bentuknya benar-benar bulat. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu aku simpan di atas piring dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bulatkan dan di sini udah aku siapkan untuk pencelupnya 1 butir putih telur dan keju cheddar yang sudah aku parut. Aku ambil 1 adonan lalu aku celupkan ke dalam putih telur dan selanjutnya ini akan aku gulingkan ke dalam keju cheddar parut dengan cara digoyang-goyangkan atau bisa juga dibaluri seperti ini menggunakan tangan. Lalu aku tata di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis.
dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku baluri dengan keju, lalu di tengahnya aku buat lesung atau lubang seperti ini. Caranya gampang banget, cukup ditekan pelan-pelan aja. Selanjutnya aku topping dengan slice strawberry dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku topping dan ini udah siap untuk dipanggang. Nah, ini sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan cookiesnya ke dalam oven. Nah, ini aku masukin 2 loyang sekaligus. Yang loyang pertama aku masukin di rak paling bawah dan loyang kedua aku simpan di rak paling atas. Lalu ini dipanggang dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing aja ya. Dan setelah 15 menit dipanggang, aku mau tukar posisi loyangnya supaya cookiesnya matang dengan merata. Dan ini lanjut dipanggang kembali selama 15 menit atau hingga cookiesnya matang. Dan setelah total kurang lebih 30 menit dipanggang, ini cookiesnya udah mateng. Langsung aja akan aku angkat, lalu ini akan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum cookiesnya dilepaskan dari loyang. Nah, ini cookiesnya udah dingin, hasilnya cantik banget, matang merata, warnanya juga cantik ya. Lalu ini akan aku tata di dalam toples seperti ini, bisa untuk dijual atau juga bisa untuk jadi suguhan ketika lebaran nanti. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue kering putri salju. Nah, ini tuh rasanya enak banget, lumer dan juga bikinnya sangat mudah. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 100 gram margarin. Nah, tapi kalau kalian pengen rasanya lebih enak, kalian bisa mix margarin dan butter. Lalu aku tambahkan 40 gram gula halus. Nah, ini gula halusnya aku ayak terlebih dahulu karena gula halus itu rawan menggumpal. Selanjutnya aku tambahkan juga 1 butir kuning telur dan langsung aja ini akan aku aduk hingga margarinnya lembut dan juga halus. Nah, ini tekstur margarinnya udah lembut dan juga halus. Langsung aja akan aku tambahkan 130 gram terigu. Nah, ini terigunya aku ayak juga supaya tidak ada tepung yang menggumpal. Selanjutnya aku tambahkan 3 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, ini juga sama, harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Dan langsung aja ini akan aku aduk kembali hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata. Dan biar mengaduknya lebih mudah, di sini aku ganti untuk mengaduknya pakai spatula. Nah, jadi ini diaduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata.
Nah, kalau misalkan udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan aku tambahkan dengan 20 gram keju cheddar parut. Nah, biar rasanya ada gurih-gurihnya, jadi enggak flat manis aja. Nah, tapi kalau kalian kurang suka, boleh di skip karena ini optional aja sih. Dan ini lanjut diaduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata dan bisa dipulung atau dibentuk. Nah, ini semua bahannya udah tercampur rata dan juga adonannya udah enak untuk dibentuk, dan langsung aja ini akan aku cetak atau bentuk. Nah, karena aku nggak punya cetakan putri salju, jadi untuk cetakannya di sini aku pakai sendok takar seperti ini. Nah, caranya aku ambil sedikit adonan, lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti ini. Lalu aku bulatkan hingga bentuknya benar-benar bulat. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu ini akan aku tata di atas loyang dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku bulatkan dan ini udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit dan langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan. Nah, ini aku simpan di rak tengah dan ini akan aku panggang dengan suhu 145 derajat sampai 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 35 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing aja ya. Dan setelah 30 menit dipanggang, ini kue putri saljunya udah mateng. Langsung aja ini akan aku angkat. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk taburannya di sini sudah aku siapkan gula halus dan susu bubuk. Langsung aja ini aku aduk hingga tercampur rata. Nah, tapi kalau kalian untuk taburannya mau pakai full gula halus juga boleh. Nah, tapi di sini aku mau pakai susu bubuk biar rasanya tambah enak. Dan selagi panas, langsung aja masukkan kue putri saljunya ke dalam gula halus. Nah, tujuannya dimasukkan ketika panas-panas supaya si gula halusnya nempel ke putri saljunya. Karena kalau udah dingin si gula halusnya itu nggak bakalan nempel. Dan biar topping gula halusnya lebih melimpah, di sini aku taburi lagi dengan gula halus di atasnya. Nah, jadi terlihatnya lebih bagus aja ya, kayak salju. Dan ini dia hasilnya, cantik banget, rasanya juga sangat enak, bikinnya juga gampang. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau manfaatin putih telur menjadi kue lidah kucing yang supernya dan juga garing. Nah, yang mau tahu gimana cara aku membuatnya dan apa aja bahannya, kalian harus tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan 200 gram margarin. Nah, tapi kalau kalian pengen rasanya lebih enak, untuk margarinnya bisa dimix dengan butter. Lalu aku tambahkan 90 gram gula halus. Dan langsung aja ini aku kocok selama kurang lebih 8 sampai 10 menit hingga mengembang, pucat dan teksturnya creamy. Dan setelah kurang lebih 8 menit dikocok, ini margarinnya udah mengembang, pucat dan juga creamy. Langsung aja akan aku matikan mixer.
Lalu aku tambahkan 70 gram putih telur dan langsung aja ini akan aku kocok kembali hingga tercampur rata. Nah, kalau misalkan udah tercampur rata seperti ini, langsung aja akan aku masukkan 135 gram terigu, dan untuk terigunya di sini aku pakai protein sedang. Jangan lupa terigunya diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya aku tambahkan juga 30 gram tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini juga sama, harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu ini akan aku mixer kembali dengan speed paling rendah asal rata aja. Dan langsung aja ini akan aku aduk kembali menggunakan spatula supaya semua bahannya benar-benar tercampur rata, dan ini nantinya adonannya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu aku gunting ujung plastik segitiganya kira-kira sebesar kelingking orang dewasa, dan langsung aja aku semprotkan adonannya ke atas loyang yang udah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Dan jangan lupa diberi jarak karena nanti ketika dipanggang adonannya akan melebar, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Sebelumnya sudah aku panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Nah, ini aku simpan di rak tengah, dan ini dipanggang dengan suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah selama 25 menit, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 25 menit dipanggang, ini kue lidah kucingnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Lalu ini akan aku diamkan hingga dingin sebelum dilepaskan dari loyang. Nah, ini kue lidah kucingnya udah dingin. Langsung aja akan aku keluarkan dari loyang. Caranya gampang banget, cukup disorong seperti ini menggunakan scraper atau apa aja, dia tuh langsung lepas dari loyang. Nah, ini dia kue lidah kucingnya udah jadi, hasilnya bagus walaupun tanpa cetakan, jadinya juga banyak banget, warnanya juga sangat cantik. Dia tuh golden brown ya, dan untuk teksturnya dia tuh renyah dan juga garing. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.